merespon pernyataan Bang Erwin Aksa terkait tudingan bahwa Mas Anies berutang sebesar 50 miliar kepada Bang Sandi, sebaiknya Bang Sandi menyampaikan fakta dan menjelaskan ini agar tak menjadi liar dan berubah menjadi fitnah. Membuktikan adalah tugas yang menuduh, bukan yang dituduh. Sebenarnya perkara ini sudah direspon oleh Bang Sudirman Said selaku tim Mas Anies yang mengetahui persis soalan tersebut. Itu politik ya seperti itulah. Jadi dan ketika Anies tidak mampu membayar malah bagus. Artinya dia memang tidak mampu mengumpulkan uang untuk membayar itu. Allahu Akbar. Coba bayangkan ya sobat era sekalian, politik kita gimana nggak kotor. Bagaimana politik itu bisa menghasilkan pemimpin yang baik kalau caranya begitu. Ya, lewat keponakan Yusuf Kalla terungkap peristiwa yang bikin kita makin tahu sifat sebenarnya seorang Anies Baswedan. Ternyata ketika Pilgub DKI tahun 2017 bukan cuma politik ayam dan mayat yang digunakan Anies, tapi juga politik mocangdo. Sewaktu menjadi calon gubernur juga. Artinya saat menjadi cagup, Pak Anies membuat perjanjian dengan Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Gerindra dan perjanjian dengan Pak Sandiaga Uno sebagai wakilnya. Walah, padahal kenyataannya kayak gini, tapi pendukungnya Anies itu ya, para kadrun itu enteng banget kalau ngomong soal Indonesia banyak utang. Azab menimpa Anies, hutang 50 miliar tak dikembalikan. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno, mengaku tak ingin melanjutkan permasalahan piutangnya dengan Anies Baswedan senilai 50 miliar rupiah saat maju di Pilkada DKI 2017. Sandi tak membantah dirinya sempat meminjami uang senilai 50 miliar rupiah saat keduanya maju sebagai cagup dan cawagup kala itu. Dia bilang setelah dirinya melakukan sholat istikharah dan meminta pertimbangan keluarga, Sandi tak ingin melanjutkan pembicaraan soal itu. Setelah saya istikharah, setelah saya menimbang konsultasi dengan keluarga, saya tidak ingin melanjutkan pembicaraan mengenai ini, ucap Sandi saat menghadiri Harlah Seabad NU di Jawa Timur, Selasa 7 Februari. Sandi mengaku hanya ingin menatap tahun politik dengan rasa penuh sukacita. Pihaknya ingin fokus pada kontestasi demokrasi yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Mari kita tatap masa depan dengan penuh rasa sukacita gembira dan persatuan dan kesatuan bangsa kita, katanya. Politikus Partai Golkar Erwin Aksa sebelumnya menyebut Sandi sempat meminjami uang 50 miliar rupiah kepada Anies untuk logistik pemenangan di putaran pertama Pilkada DKI 2017. Ia ikut menyusun draft isi perjanjian itu yang selanjutnya dibuat pengacara Sandi saat itu, Rikrik Rizkiana. Intinya kalau tidak salah perjanjian utang piutang barangkali ya, yang pasti yang punya duit memberikan utang kepada yang tidak punya duit, kira-kira begitu, kata Erwin dalam video yang diunggah melalui kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored. Karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi kemudian memberikan pinjaman ke Pak Anies karena putaran pertama. Ya namanya lagi tertatih-tatih, kata dia lagi. Najis seperti kotoran anjing. Pengacara penggugat ijazah Jokowi, Ahmad Kozinuddin, geram dengan pernyataan sejumlah politisi yang getol menantang Anies Baswedan selaku capres untuk konsisten menolak kehadiran HTI dan FPI jika nanti menjadi presiden. Aneh dalam konstelasi Pilpres 2024, HTI dan FPI masih saja terus mendapatkan serangan politik dari politisi sekuler. Sebelumnya, Hermawi Taslim dari Nasdem yang memfitnah HTI dan FPI sebagai ormas terlarang. Ia pun balik menantang, kalau mau men-challenge Anies Baswedan sebaiknya jangan sampai yang menjadi korbannya adalah umat Islam. Mengapa tantangan itu bersifat memecah belah umat Islam dan provokatif? Tegasnya, kenapa tidak men-challenge Anies Baswedan? Kenapa tidak menantang berani tidak Anies Baswedan menghukum mati koruptor setelah menjadi presiden? Kenapa tidak menantang berani tidak Anies Baswedan membatalkan proyek kereta cepat dan proyek IKN yang berfaedah setelah menjadi presiden? Jelasnya. Atau setidaknya
menantang Anies Baswedan berani tidak memutus kerjasama dengan asing dan asing, mengambil seluruh tambang yang dikuasai asing dan asing, atau mengusir seluruh TKA Cina. Dia menilai Grace sibuk bicara politisasi agama dan politik identitas. Grace menuduh Anies bersekutu dengan kelompok intoleran.